Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, semua sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, di mana materi kelanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin kita sudah membahas tentang gerak lurus, di mana pada gerak lurus itu kita dapatkan banyak sekali persamaan, di mana persamaan itu sebenarnya juga akan kita gunakan pada bab-bab berikutnya. Ya. Jadi kalau dari gerak lurus itu kita melihat sebuah benda itu pergerakannya dalam satu dimensi. Jadi dimensi vertikal maupun dimensi horizontal saja. Nah, kalau kita berbicara tentang dimensi yang horizontal, meskipun jenengan dalam proses perjalanan itu belak-belok, muter-muter dan sebagainya, selama itu dalam kondisi horizontal, maka dianggap satu dimensi, yaitu dimensi dalam arah sumbu X. Nah, kemudian contoh yang lain adalah ketika kita berbicara tentang gerak vertikal, maka kita bisa melihat gerak dari sebuah bola yang kita lemparkan ke atas, atau bola ataupun batu yang kita jatuhkan dari suatu ketinggian. Meskipun sebenarnya kalau kita melemparkan bola dalam kondisi lintasannya berupa garis lengkung, tetapi kalau kita melihatnya atau menganalisanya hanyalah dari sisi vertikalnya saja, yaitu masih tetap bisa digunakan sebagai gerak satu dimensi. Jadi yang kita analisa hanya ketinggiannya. Kita tidak menganalisa dari sisi dari sisi jauh lemparannya, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bagaimana kalau kedua-duanya itu bergabung menjadi satu. Artinya bahwa dari keduanya itu kita evaluasi bersama-sama. Nah, suatu ketika kita bisa melakukan evaluasi secara vertikal, suatu ketika kita bisa mengevaluasi secara horizontal. Atau bahkan dari satu keadaan itu kapan ketika dia dikatakan sebagai vertikal dan kapan dia dikatakan sebagai horizontal saja. Ya, jadi kita akan berbicara tentang gerak dua dimensi. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang gerak dua dimensi sebagai contoh yang paling gampang, contohnya yang paling simple adalah seperti ini. Ya, ini hanya contoh saja atau sering disebut sebagai gerak parabola karena lintasannya berupa parabola. Nanti ada gerak melengkung yang satunya itu berupa lingkaran karena lintasannya berupa lingkaran. Kalau parabola tentunya di situ tidak ada constraint atau suatu ketentuan bahwa lintasannya itu jari-jarinya harus sama, tidak. Tetapi dia lintasannya hanya berupa garis lengkung, ya, parabola. Meskipun sebenarnya tidak kalau kita berbicara tentang parabola yang sesungguhnya memang tidak seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan bersama dari sebuah proyektil yang dilemparkan tadi ada tembakan, maka pada setiap saat di situ ada beberapa beberapa kondisi di mana masing-masing titik itu memiliki komponen yang berbeda-beda ketika 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dari sebuah kondisi ini kita bisa lihat, maka akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang gerak parabola, ya, gerak melengkung, ya, gerak peluru atau apapun, maka kondisinya akan demikian. Jadi karena kita berbicara tentang gerak dua dimensi, maka kita menganalisanya juga dari sisi dua dimensi. Ya. Kalau kita perhatikan tadi, di sini adalah misalnya parabola ada di sini, mulainya dari sini, kemudian dia akan bergerak terus ke sana, maka ketika di setiap titik ini akan punya komponen, baik komponen posisi, komponen kecepatan, maupun komponen percepatan. Di mana pada setiap sisi itu memiliki kondisi yang berbeda, tergantung pada syarat batas yang kita berikan. Nah, kalau misalnya ini syarat batas yang ideal seperti ini, maka kita bisa tentukan ada beberapa komponen yang secara tidak langsung itu sudah diketahui. Ya, secara tidak langsung tanpa harus dituliskan. Ya, tanpa harus dituliskan, tanpa harus disebutkan pada suatu soal itu ketika kondisi itu ideal, maka pasti nilainya ada dan nilainya pasti itu. Apa? Yaitu A ini. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak ada constraint apapun, ya, constraint apapun, keterangan apapun, maka percepatan yang ada itu pasti A dalam arah Y, yang sama dengan minus G. Kenapa kok dikatakan sebagai dalam arah Y? Karena kita menggunakan sumbunya adalah ordinat dan absisnya adalah X dan
G. Pak, boleh nggak kalau saya menggunakan simbol yang lain? Boleh, ya. Kita boleh menggunakan simbol yang lain dengan catatan jenengan jangan sampai bingung dengan simbol yang jenengan buat sendiri, ya. Pak, biasanya yang posisi ke atas itu kan Z. Saya pakai Z boleh, boleh, ya, boleh pakai Z. Ya, itu tadi dengan catatan jenengan jangan sampai terkecoh atau apa namanya merasa kesulitan, dibuat sulit dengan simbol yang jenengan buat sendiri. Nah, sebagai contoh kita seperti ini jadi teman-teman, ya. Jadi kalau kita perhatikan maka di setiap titik ini ada V0 karena titik-titik O. Mungkin di sini adalah titik A. Titik A. Ya. Maka di titik A ini punya komponen V-nya ke sana. Nah, tak buat besar aja panjang. Ini VA. Kalau Anda perhatikan dengan menggunakan vektor, diagram vektor dan sebagainya, maka di setiap komponen, di setiap posisi ini punya komponen. Karena apa? Kita punya referensinya sumbu X dan sumbu Y, sehingga saya harus cari ini. Di titik ini harus saya buat ini. Bayangan sumbu X-nya. Ini sumbu Y. Ya. Meskipun nanti dia di titik ini pun juga sama, teman-teman. Saya harus membuat yang arah ke sana, saya harus membuat yang arah ke sana. Biasanya di sini kecepatannya gini. Nah, ini kan ke bawah, arahnya ke sana. Ya. Jadi di setiap titik harus kita buat seperti itu. Ya, di setiap titik. Nah, sehingga di setiap titik ini akan memiliki kondisi yang berbeda. Anda perhatikan sekarang, kalau misalnya titik A, ini titik C misalnya. Titik C ya di sini. Maka titik C ini Anda perhatikan di sini. Ini adalah XC. Dan ini kalau saya tarik ke sana, ini adalah YC. Dan YC, XC, dan sebagainya, XA, YA, itu akan berbeda nilainya. Ya, berbeda. Sehingga ya itu konsekuensi pada setiap kondisi seperti itu. Nah, karena kondisi seperti itu, maka kita bisa melihat analisa mulai satu persatu berdasarkan ordinatnya atau geraknya. Ya. Karena dua dimensi seperti yang saya katakan tadi, maka saya harus menganalisa X dulu. Ya, dalam arah X ada apa di situ? Apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya kita berbicara, Pak, gerak peluru, boleh nggak saya mengatakan bahwa gerak satu dimensi? Boleh. Ya, artinya jenengan jangan melakukan analisa pada dimensi yang lain. Yang jenengan analisa pada dimensi satu saja. Kalau jenengan menganalisa dalam arah sumbu X saja, maka dikatakan sebagai satu dimensi tetapi dalam arah X. Jenengan bisa mengabaikan yang dalam arah Y. Begitu juga kalau Anda melakukan evaluasi atau analisa hanya dalam arah Y saja. Boleh seperti itu. Tetapi ketika gabungan keduanya, maka akan menjadi dua dimensi, yaitu dimensi X dan dimensi Y. Oke, kita lihat sekarang. Kalau misalnya kondisi seperti ini, maka ini kan seperti ini. Jadi A-nya kan arahnya ke bawah. A-nya ini lazimnya A-nya begini. Ketika dia ke bawah, maka sebenarnya di sini A-nya ini hanya dalam arah sumbu Y. Arahnya kemana? Ke bawah. Maka saya katakan minus Q. Ya. Loh, minusnya dari mana, Pak? Minusnya itu sebenarnya arah. Ya, bukan nilainya minus Q, bukan, karena arahnya ke bawah. Itu nanti konsekuensi kalau misalnya yang ke atas adalah positif. Ada yang mengatakan, Pak, biasanya kalau dulu ketika kami diajarkan di SMA, ya, dia akan bernilai positif kalau dia searah dengan pergerakan. Dia akan bernilai negatif kalau dia nanti berlawanan arah. Ya. Apakah itu salah? Tidak salah. Betul. Ya. Tetapi pada kondisi tertentu, ya. Pada kondisi tertentu Anda bisa mengatakan bahwa ketika berlawanan arah maka dia akan negatif. Kalau dia searah maka dia akan positif. Ya. Itu boleh, kok boleh. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau Anda melakukan evaluasi dalam satu arah, tetapi kalau arahnya berubah, maka hal tersebut akan menyulitkan jenengan. Contohnya kalau misalnya kita menganalisa berapakah kecepatan di B, ya di B, kalau misalnya pergerakannya dari O, jenengan akan menggunakan G-nya bagaimana? Ya, G-nya seperti apa di situ?
Atau dari A ke B. Kalau dari O ke A, jelas pergerakannya ke atas, G-nya ke bawah, berarti G-nya negatif. Nah, kalau dari A ke B, dia ke atas dulu, baru dia ke turun. Maka jenengan menggunakan G-nya yang mana? Ya, G-nya yang mana? Nah, ini yang perlu difahami. Nah, tetapi kalau kita menggunakan acuan vektor, insya Allah jenengan tidak akan tidak akan kesulitan. Artinya itu umum bisa digunakan kapan saja kalau kita menggunakan vektor. Ya, jadi kalau jenengan menggunakan arah tadi, ya Anda harus persani dulu. Ya, Anda persani dulu seperti apa. Karena ketika kondisi yang serupa nanti akan demikian. Misalnya dia ditembakkannya ke sana, V-nya 0, V0-nya. Begini kan? Nah, terus bagaimana? Pak, tetap ke bawah. Ya udah apa-apa. Kalau nanti arahnya ke sini misalnya. Wah, ini searah, Pak. Ya apa kalau searah? Positif. Nah, V-nya bagaimana? Positif enggak? Sebenarnya yang membuat positif dan negatif itu karena arahnya sama. Dari mana? Dari vektor sebenarnya. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Oke. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini maka A dalam ini merupakan A Y. Maka AX-nya sama dengan 0 karena apa? Dia yang ada hanya dalam arah sumbu Y. Nah, kalau AX-nya sama dengan 0, maka kecepatannya apa? Dampaknya di sini. Ya. Jadi kalau dari gambar itu saya dapatkan, ini kita proyeksikan, saya dapat V0X. Maka nanti di sini akan dapatkan V0Y. Ini V0Y. Karena di sini alfa, V0X-nya adalah V0 cos alfa. Di VY-nya bagaimana? V0 sin alfa. Pak, boleh nggak saya menggunakan parameter yang lain? Boleh. Ya, sekali lagi jenengan jangan terjebak bahwa di situ cos alfa atau sin alfa. Yang Anda harus perhatikan adalah bahwa V0X itu komponen apa? Komponen V0 yang diproyeksikan terhadap sumbu X. Ya, diproyeksikan terhadap sumbu X. Jenengan jangan terkecoh dengan kosinusnya. Sekali lagi, jenengan jangan terkecoh dengan kosinusnya. Ya kebetulan alfanya di situ. Ya, sehingga kalau misalnya, Pak, berarti apa yang dilakukan guru-guru saya dulu salah? Enggak salah. Ada rumus cepatnya begini salah? Enggak salah. Rumus cepat itu betul. Karena apa? Bahwa soal yang diberikan maka alfanya selalu ada di situ. Ya, sudutnya selalu di situ. Nah, pertanyaannya kalau misalnya seperti ini, kemudian nanti saya buatkan seperti ini, maka yang diketahui ini adalah sudutnya di sini. Ya, kalau yang diketahui sudutnya yang di situ, maka apakah Anda menggunakan kosinus pi? Salah. Ya, jadi paradigma itu yang harus diubah sekarang itu ketika di perkuliahan. Jadi kita tidak menghafalkan, tetapi kita melihat, oh asalnya dari sini toh. Maka ketika nanti di titik terjauh, waktunya sama dengan V0 sin alfa per G atau per 2G dan sebagainya, dari sini ternyata. Ya, kenapa pakai sinus? Kenapa pakai kosinus? Itu di situ. Ya, yang harus dipahami bahwa kalau seperti ini maka V0-nya ya ini. Nilai ini maka menjadi V0 gini. Ini Vx ini. V0x. Nanti kalau dikatakan vektornya maka menjadi begini, maka ini minus I. Kan begini. Jadi tidak selalu dalam arah X itu selalu kosinus, tapi konteks dari soal yang diberikan bagaimana. Perso ya. Ya, perso ya teman-teman ya. Jadi jangan dihafalkan, tetapi difahami saja. Sama seperti hanya kemarin saya sampaikan bahwa usaha ya kita selalu diberikan bahwa V sama dengan F cos theta ds. Jenengan jangan melihat F cos theta-nya, tetapi lihat bahwa bukan cos theta-nya bukan, tapi lihat F cos theta itu adalah satu kesatuan. Bahwa F cos theta itu adalah F yang searah dengan perpindahan ds. Ya.
Kalau jangan hafalkan, ya. Lupa kalau di pas kemarin SBMPTN, UN dan sebagainya bagaimana? Ya tidak apa, karena soal pasti dibuat seperti itu. Supaya apa? Supaya mudah. Ya, pengerjaannya gampang karena biasanya kan itu dituntut dengan waktu. Ya, dituntut dengan waktu, soalnya A B C D ya, sehingga dengan bisa menghitung kancing. Oh, nomor sekian A B C D E. Oh, ini nomornya 4, berarti jawabannya kalau bingung adalah ketemunya D dan sebagainya. Ya, enggak apa-apa. Nah, kemudian kita tahu bahwa kecepatannya konstan karena apa? A-nya sama dengan 0. Ya. Sehingga dari situ maka saya akan dapatkan bahwa V-nya sama dengan ini kan? Posisinya. Jadi posisi di setiap titik itu akan sama menggunakan persamaan itu. Nah, karena A-nya sama dengan 0, maka menjadi apa? X sama dengan V0X cos V0X dikalikan dengan T. Nah, sehingga kalau saya katakan dalam arah sumbu X itu menjadi gerak lurus beraturan. Kenapa menjadi gerak lurus beraturan? Karena percepatannya sama dengan 0. Pak, apa mungkin dalam arah X itu bisa menjadi gerak lurus berubah beraturan atau percepatannya tidak sama dengan 0? Mungkin. Ya. Dalam gerak peluru maka percepatan dalam arah sumbu X bisa tidak sama dengan 0. Contohnya apa? Contohnya kalau jenengan main bulu tangkis. Ya. Jenengan main bulu tangkis kemudian jenengan berada di luar ruangan yang ada arah angin, kecepatan angin. Kalau jenengan pada posisi yang melawan arah angin, maka jenengan memukul yang namanya shuttlecock itu dengan kencang apapun seakan-akan jatuhnya itu tidak sesuai dengan prediksi. Begitu juga kalau searah, maka dengan pukulan yang pelan saja, maka dia posisinya sudah cukup jauh. Ya, oke, nanti kita akan lihat bersama. Kemudian yang dalam arah sumbunya bagaimana? Saya tadi katakan bahwa A dalam arah Y adalah minus Q. Nah, ya, minus Q. Ya, kemudian dari situ maka kita dapatkan bahwa V0Y-nya bagaimana? Tetap kan tadinya, maka VY-nya kecepatan untuk di setiap posisinya akan sama dengan ini. Maka AY-nya kan ada, maka ini menjadi bagaimana kalau kita tuliskan sebenarnya? Maka VY-nya akan sama dengan V0Y min QT. Karena AY-nya sama dengan minus Q. Oke, kerso ya? Oke, kerso. Kemudian dengan kondisi seperti itu, maka dengan persamaan yang kemarin kita sudah peroleh, maka Y-nya akan sama dengan ini, sehingga kalau ini saya masukkan, maka akan sama dengan ini. Nah, untuk di setiap posisi baik A, B, C, D, E, F, G misalnya sampai ke sana, maka profilnya akan seperti ini kecepatannya. Profilnya akan seperti itu, sementara posisinya di sini, ya, posisi di situ X-nya dapatkan ini, Y-nya dapat ini, maka posisinya adalah bahwa di setiap posisi itu akan saya katakan sebagai R-nya, ya, itu akan sama dengan XI, oh ya, bukan XI plus YJ. Maka ini adalah XI plus YJ. Ya, YJ. Sehingga kalau dikatakan jaraknya bagaimana? Yang namanya jarak ini, maka R-nya sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Yang dikarenakan R-nya itu adalah ini, teman-teman. Kalau dia dari sini, maka R-nya itu adalah ini. Nah, nanti akan seperti itu. Ya. Tetanya bagaimana kalau saya katakan, oh ini bagaimana ini teta? Saya katakan bukan teta, saya katakan dengan beta misalnya. Ya sudah. Maka nanti kita dapatkan bahwa betanya sama dengan apa? Arkes tangan dari, kalau ini beta, maka betanya adalah arkes tangan dari apa? Y per X. Ya, sehingga kita bisa tahu di setiap posisi kita bisa pahami, ya, baik titik A, B, C, D, E dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya.
Begitu juga nanti kalau di B ini bagaimana? Maka kecepatannya akan ke sana. Ini ada VB, maka VB-nya ini ada VBX, dan di sini akan ada VBY. Sudutnya kan selalu terhadap sumbu X-nya. Maka ini adalah saya katakan adalah apa? Gaman misalnya. Seperti itu. Ya. Oke, paham ya, teman-teman? Ada pertanyaan, monggo. Nah, kondisinya kalau Pak, bagaimana kalau ada arah angin? Nah, kalau dia ada arah angin akan seperti ini. Kalau ada arah angin dengan percepatan tertentu, misalnya A-nya ke sana, AX-nya ke sana, ya, maka perubahan garisnya menjadi bagaimana lintasan itu? Nah, akan menjadi ini karena ada arah angin. Dia menjadi lebih jauh. Ya, lebih jauh. Kalau berlawanan maka dia akan lebih mengkeret, lebih condong ke kiri dan seterusnya. Dengan kondisi seperti ini jadi kan akhirnya bisa mencari rumus-rumus yang rumus cepat ya yang biasa diberikan oleh guru-guru kita atau di LBB, lembaga bimbingan belajar. Ya, asalnya dari sini sebenarnya. Mereka tidak mencoba untuk memberikan bagaimana mendapatkannya, mereka langsung diberikan soal yang yang cepatnya, rumus cepatnya. Karena apa? Dari sekian banyak soal pasti kondisinya akan selalu seperti itu. Sudutnya pasti di situ, ya, dan sebagainya. Oke, gitu ya. Jadi akan seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kita dapatkan posisi dan seterusnya seperti ini. Nah, oke, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Sebelum kita lanjutkan. Nah, ini ada satu soal yang mungkin kita bisa coba cermati bersama. Apa sih makna dari soal yang seperti ini? Jadi kalau di dalam karena kita untuk mengetahui sejauh mana kita memahami, sejauh mana pengetahuan kita terkait dengan yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita sampaikan, soalnya seperti ini dibuatnya. Jadi tidak ada gambar, tidak apa. Maka di situ biasanya nanti ada soal. Buatlah sketsa dari persoalan yang ada. Itu sudah ada nilainya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa gambar itu akan merepresentasikan dari soal yang ada dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Sehingga nilai gambar itu sendiri akan memiliki nilai yang cukup tinggi. Kalau misalnya betul ya. Kalau tingkat kesulitan dalam gambar itu cukup tinggi, maka nilainya sudah 40% dari nilai dalam soal itu. Ya, jadi jangan mengabaikan gambar. Ya, gambarnya tidak harus yang bagus, tapi gambar itu memiliki makna, dalam hal ini konsep atau pesan yang ingin disampaikan oleh soal itu sudah tersampaikan. Oke, contohnya seperti ini. Seorang pemain bola menendang bola dari titik A. Berarti kita harus membuat titik A. Ke arah pemain lain yang berada di titik B. Yang berada 4 meter di depannya. Maka di sini adalah 4 meter. Ya. Ketika bola tepat di atas pemain B, tepat di atasnya ya, tapi tidak tepat di kepalanya, maka kecepatan di sini, ya anggap aja dia ada di sini, kecepatannya adalah 8I plus 5J. Maka di sini nanti akan ada, maka dia akan punya komponen ini, 8, yang ini adalah 5. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat apa yang ada di situ. Ya. Di B, pemain di B mula-mula diam. Ya. Dan ketika bola tepat di atasnya, jadi ketika bola sudah ada di sini tepat di atasnya, tepat ini, ya,
pemain mulai berlari mengejar bola dan searah, maka dia akan berlari ke sana. V. Ya. Nah, kemudian dan ketika bola ini, jika diketahui tinggi pemain adalah 80 cm, maka tentukan ya kecepatannya. Jadi dia akan berlari mengejar pada suatu titik tertentu, misalnya di sini adalah titik C, maka posisi bola ada di sini, tepat di atasnya. Ketinggiannya berapa? 1,8. Ya, 1,8. Maka berapakah kecepatan awalnya ini? V0-nya berapa? Ya. Kemudian posisi bola ketika mengenai kepala pemain. Maka di sini Anda dapatkan, maka adalah YC, XY-nya berapa? XC ya. XC, YC-nya berapa? Y-nya sudah jelas bahwa Y-nya adalah 1,8. Nah, sekarang XC-nya berapa? XC-nya berarti ini adalah berapa? Oke. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti ini akhirnya kita bisa mengerjakan. Maka di sini saya punya V0x. Kalau saya katakan di sini adalah theta, ya V0x cos theta. Di sini saya punya V0c. Ya, jadi kita harus bisa menggambarkan. Kalau kita tidak bisa menggambarkan seperti ini, pemahaman dari soal yang tadi, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan. Nah, karena di sini diasumsikan tidak ada pengaruh angin, maka yang jelas apa? Diketahui sudah jelas. AX sama dengan 0, AY sama dengan minus G. Ya, jelaskan ya. Kemudian dalam arah X saya dapatkan apa? Ini ada 4 meter. Kalau AX sama dengan 0, maka Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Ya, paham ya? Berapa nilainya? Ini berarti nilainya adalah 8. Dari mana? Ini karena apa? Sama. Di titik A, di titik B, di titik semuanya bahwa kecepatan dalam arah X adalah sama. Oke? Sehingga yang berikutnya apa? Saya dapat X-nya bahwa X karena X sama dengan 0 maka sama dengan V X dikalikan dengan TB. Ya, ini X B ya. Berarti berapa? 8 dikalikan TB, X-nya berapa? 4. Maka TB-nya berapa? 0,5 second. Oke. Nah, berikutnya apa? Ini kan saya dapat ini. Sekarang V-nya. VJ-nya sama dengan apa? VJ sama dengan V0Y plus AJ kali T. Jadi kalau V di B, VB dalam arah Y, VBY-nya sama dengan V0Y plus AJ kali T-nya adalah TB. Berapa nilainya VY-nya? Ini adalah 5. Iya kan 5 kan ya? Berarti sama dengan V0Y
min G dikalikan dengan 0,5. Maka saya akan dapatkan V0Y-nya sama dengan 5 ditambah dengan 10 kali 0,5 yang tidak lain sama dengan ya, begitu ya. Paham ya? Sehingga kalau saya tuliskan kecepatannya apa? Jadi V0-nya sama dengan V-nya ini 10. Yang X dulu ya. Nah, sama dengan adalah 8I plus meter per second. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Mbak Alia mungkin mau nanya? Atau yang lainnya silahkan. Jelas? Oh ini, silahkan Mbak Nur. Silahkan, monggo. Sebentar. Kok tidak terdengar ya? Tuh yang lainnya bisa mendengar suaranya Mbak Nur enggak? Tidak terdengar. Oh, masih di mute, Mbak. Tes. Oh ya, silahkan, monggo. Izin bertanya Pak, untuk yang Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta itu berarti berlaku untuk semua kasus gerak parabola ya Pak? Bukan gerak parabola, cuman karena AX-nya sama dengan 0. Kalau AX-nya sama dengan 0, maka dia menjadi gerak apa? Gerak lurus beraturan. Ya, makanya tadi saya sampaikan kalau tidak ada pengaruh angin, ya, tidak ada pengaruh arah angin, maka AX-nya sama dengan 0. Kalau AX-nya sama dengan 0, maka kecepatan dalam arah sumbu X itu akan selalu sama dengan kecepatan awalnya dan tidak akan selalu sama kecepatannya. Ya, dalam arah X. Karena apa? Tidak memiliki percepatan dalam arah X. Monggo, apa lagi? Begitu mungkin jawabannya, Mbak. Tanya lagi Pak, berarti kalau misalkan awalnya dia nggak ada percepatan, terus tiba-tiba di tengah jalan dia ada angin, berarti percepatannya dalam arah X berubah Pak? Berubah. Jadi ketika pas ada angin itu nanti akan berubah, maka dia akan ada. Jadi begini. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, kalau dia ada arah angin, misalnya dari T ini dia tidak ada arah angin, gini, kemudian tiba-tiba ketika di sini ada arah anginnya ke sana. Maka ini kan harusnya kan turunnya ke bawah begini. Maka dia di sini, kalau ada arah anginnya, maka dia akan begini. Begini, nah ini akan jadi begini. Yang harusnya kan begini. Maka dia akan sampai di sini. Ada perbedaan. Itu kalau misalnya arahnya ke sana, A-nya ke sana. AX ya, AX ini ya. Tapi kalau AX-nya berlawanan bagaimana, Pak? Kalau AX-nya berlawanan ke sana, maka ketika yang seperti ini, maka dia harusnya ke sini kan? Maka dia akan begini. Ya, sehingga dia akan berlawanan ke sana. Jadi tergantung dia arah anginnya itu ada ketika kapan. Kalau mulai dari awal ya lintasannya akan berubah jadi seperti itu. Ya, jadi ini kan berarti kan arah X-nya. Dalam arah Y-nya bagaimana, Pak? Kalau dalam arah percepatannya itu hanya mendatar saja, dalam arah Y, maka persamaan dalam arah Y tidak akan berubah. Ya, nanti kita akan lihat kalau misalnya orientasinya coba kita geser. Ya, ini karena orientasi kita adalah vertikal sama horizontal. Bagaimana kalau nanti kita melihatnya dari sisi yang lain, Pak? Kalau orientasinya bukan vertikal dari terhadap horizontal, tapi miring misalnya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa jangan sampai kita hanya terpaku bahwa persoalan yang diberikan itu hanya pada saat miring saja. Nah, kalau misalnya jenengan akan
misalnya begini, jenengan akan melempar sesuatu, tetapi posisinya itu adalah tidak persis mendatar, tetapi dia ada di ketinggian sebuah gedung, dari lantai 1 ke lantai 2, atau dari dasar lantai 1 ke lantai 2. Ya. Supaya bola itu nyampe, ya apa caranya kan begitu. Ya, sama seperti halnya kalau pemain basket dan seterusnya, nanti kita ada soal-soal yang demikian. Di bola di dalam buku ada, kalau tidak salah ada pembahasannya, saya lupa di contoh soalnya ada sepertinya. Ya, seorang pemain basket dan sebagainya. Nah, itu nanti juga harus menjadi sebuah pemahaman kita. Kita harus kita harus menyamakan dengan realita. Misalnya begini, seorang pemain basket ketika dia harus melempar bola itu supaya dia bisa masuk ke dalam ring, ya, dalam ring misalnya, jadi pemain basket, ini ada ringnya ada di sini, ya, kan harus melemparkan bola. Ada 3 kemungkinan. Apakah ini sebagai tinggi maksimum? Apakah ini adalah tinggi sebelum maksimum? Atau tinggi setelah maksimum supaya bola itu bisa masuk? Maksudnya dari atas loh ya. Masuk seperti masuk supaya dapat poin. Kalau Anda perhatikan. Ada yang bisa menjawab? Anda suka main bola basket? Harusnya ada ini cowok-cowok ini. Oh, bukan cowok Pak, cewek pun juga jangan salah Pak, juga suka main basket Pak. Hah? Ayo, kira-kira supaya bola itu masuk ke dalam ring, ya, kondisi bola itu adalah apa, ketinggian itu adalah ketinggian ringnya itu adalah tinggi maksimum, ya, atau ketinggian setelah maksimum atau sebelum maksimum supaya dia masuk. Setelah, Pak. Setelah. Oke. Yang lainnya? Setelah. Nah, setelah. Ya, betul, setelah. Karena kalau dia tepat tinggi maksimum, maka dia tidak akan masuk. Dia mengenai saja. Kalau sebelum maksimum, dia akan masuk tetapi dari bawah. Kalau setelah maksimum, maka dia akan masuk dari atas, jelas. Jadi hal-hal seperti ini kita juga harus harus paham ya untuk melakukan analisa. Jadi kalau Anda ada soal seperti itu, berapakah kecepatan dan seterusnya, ya, maka ya kita harus bisa melihat dari sisi yang lain. Loh Pak, teorinya betul Pak, teoritisnya betul bahwa itu dia akan sampai di sana kalau pas itu dianggap sebagai tinggi maksimum, betul, tapi dia tidak akan masuk. Ya, oke, ada pertanyaan lagi mungkin untuk yang ini? Udah Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lainnya monggo. Sehingga ketika sudah dapat V0-nya, maka insya Allah kita akan dapatkan yang lainnya. Ya, V0 kita dapat yang lainnya. Berikutnya bagaimana Pak? Di titik ini ya sudah, saya harus mencari T yang di sini. T di C kira-kira berapa? Apa yang saya ketahui? Y-nya. Nah, ya, dari Z. Ya, jadi kalau misalnya nanti yang di C, maaf sebentar. Ya, posisi di C bagaimana? Ya sudah sekarang. Kita lihat di C. Apa yang diketahui? YC berapa? 1,8. Ya, V0-nya kan saya tahu, maka YC sama dengan V0Y ya dikalikan dengan TC. Ya, TC itu ya ditambah dengan setengah AY TC. Ini kan tahu 1,8 sama dengan ini berapa? 10 ya. TC min setengah kali Y TC kuadrat. Maka dari sini jenengan akan dapatkan TC sama dengan.
Kalau TC jenengan dapatkan, maka jenengan akan dapatkan berapakah XC sama dengan, Anda akan dapatkan VC dalam arah Y sama dengan, karena VC dalam arah X-nya sama dengan jelas. Ya, sehingga ini VC dalam arah X kan tetap berapa? 8. Ya kan? Kan selalu sama. Sehingga tidak akan dapatkan VC-nya akan sama dengan 8I ya plus VCJ. Nggak tahu nanti nilainya berapa. Oke, paham ya? Lupa itu nanti TC-nya kan ada 2, Pak. Karena itu kan rumus ABC, Pak. Kan akar nanti ya. Ada kalau nggak positif, dia negatif. Atau kalau tidak begitu, dengan cara yang mana? Boleh dengan cara yang lain. Ini kan menggunakan T. Pak, kalau saya tidak menggunakan T bagaimana? Boleh. Caranya bagaimana? Makanya kemarin ada yang tanya, Pak, kalau tidak menggunakan bagaimana? VC kuadrat sama dengan, ya, ini harus sama. V0 kuadrat plus 2AS. Ini boleh, pakai ini boleh. Jadi kalau jangan pakai VCJ kuadrat, maka ini harus sama dengan V0 J kuadrat plus 2AJ H. Ya? Boleh ya? Begitu, Persa? Paham ya? Jadi tidak harus menggunakan T dan sebagainya. Ya. Sehingga kalau seperti ini saya dapatkan berapa nilainya? Ini kan V0-nya kan sama dengan berapa? 10 ya? Ya. Plus 2 kali min 10 hanya berapa? 0,8. Kan hanya tadi ada kan ya? Maka sama dengan 100. Berapa ini? Min 36 ya? Betul? 36. Ya, Pak. Iya, Pak. Sama dengan berapa? 64 ya. Ini adalah VCJ kuadrat. Sehingga VCJ-nya sama dengan plus minus 8. Terus saya pilih yang mana, Pak? Saya pilih yang mana? Dari kondisi yang kita pahami, maka saya pilih, maka VC-nya karena posisinya maka menjadi minus 8. Karena apa? Dia pasti setelah maksimum. Gak mungkin sebelum maksimum dia sampai di sana. Ya, sehingga VC-nya akan sama dengan 8I min 8J. Anda bisa buktikan dengan cara yang ini nanti. Dengan menggunakan T, jenengan bisa buktikan benar enggak VC-nya VCJ-nya sama dengan minus 8. Jenengan bisa buktikan nanti. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silahkan, ayo, monggo. Itu apa percepatannya itu tetap meskipun arahnya ke bawah? Iya. Tetap.
Karena kita menggunakan vektor, bukan menggunakan searah atau berlawanan arah. Jadi kalau kondisi seperti ini kan kita belum tahu di titik itu apakah bendanya ke bawah atau ke atas. Iya. Karena kita nggak tahu gambarnya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, Pak, boleh nggak kalau kita menggunakan kalimat bahwa kalau dia searah, maka percepatannya positif. Kalau dia berlawanan arah, maka percepatannya negatif. Nah, kalau di sini kira-kira arahnya kemana? Ke arah bawah, Pak. Ke arah bawah. Kok jangan tahu kalau ke arah bawah? Ya udah nemu soalnya. Nah, kalau misalnya pada ketinggian, misalnya ketinggiannya kebetulan di sini ketinggiannya dia ada di sini, di titik ini. Misalnya kita belum tahu itu, yang diketahui adalah posisi X-nya. Pada X sama dengan 8 meter. Jadi kan pakai G-nya negatif atau positif? Negatif, Pak. Kenapa kok negatif? Ayo. Nah, disitulah kelemahan kalau kita menggunakan konsep kalau searah positif, kalau berlawanan arah dia negatif. Karena kita belum tahu di titik itu apakah dia di atas, ya, di X sama dengan ini nanti apakah dia di atas atau di bawah dari yang ini. Apakah dia setelah maksimum atau sebelum maksimum, kita belum tahu. Iya, Pirso. Paham ya? Ya, Pak. Nah, jadi kita gunakan yang lebih general. Yang lebih general adalah kita menggunakan konsep vektor. Jadi kalau konsep vektor ya seperti ini sudah. Ini positif, maka yang ke bawah adalah negatif. Itu nanti akan general. Oke, paham? Ada pertanyaan lagi, monggo? Sudah, Pak. Ini meter. Jangan lupa satuan ya. Di akhir-akhir jangan tuliskan satuan. Pak, kalau dari awal semua saya tuliskan satuannya bagaimana? Monggo, silahkan. Cuma itu nanti akan ribet ya. Hanya ini di sini ada meter per second kuadrat, ini ada meter, ada. Tapi nanti yang berakhir, yang penting jenengan pirsa saja bahwa ini nanti satuannya akan menjadi seperti ini. Masing-masing ini punya satuan begini. Ini tidak perlu saya tuliskan dari awal. Karena kalau saya tuliskan dari awal, luar biasa nanti. Dia ini kalau hanya A dan H. Jadi kalau misalnya F sama dengan kaki per R kuadrat, misalnya kalau dalam dalam kayak kolom ya, K-nya ada satuannya, Q-nya ada satuannya, R-nya dikuadratkan. Waduh, belum lagi nanti menggunakan vektor. Wah, luar biasa itu nanti kalau kita sudah menuliskan dari awal ada satuan. Tetapi apakah itu tidak penting? Penting. Ya, apakah itu tidak penting? Penting. Tetapi kalau itu nanti akan mempersulit kita di dalam menyelesaikan kan lebih baik tidak kita tuliskan. Tetapi kita tahu itu maka nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Begitu. Oke? Pirsa ya? Semuanya? Oke? Ya, Next Pak. ya. Jadi yang lainnya bisa ya. Berapakah percepatan pemain agar sampai ini kan berarti kan V0-nya sama dengan 0. V0 sama dengan 0, tetapi dia punya A X. Nah, ada jaraknya nanti. Kita harus cari ini jaraknya ini berapa? Ya. Ya, jarak dari B ke C berapa? Dari mana, Pak? Anda kan dapat TC-nya. TC itu kan T dari A ke C. Ini sama dengan T dari A ke C. Sementara bahwa TAC itu sama dengan TAB ditambah TBC. Bukan penyakit ya. Yang ini kan berapa? 0,5 plus berapa tadi dari sana, maka TAC-nya, TBC-nya akan ini kan berapa dapatnya dari sini.
Mohon maaf. Ada pertanyaan, monggo silahkan. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Mana tadi? Ya, silahkan. Bisa ya, nanti kalau ada soal seperti itu, jadi jenengan jangan melihat dari sisi rumus cepatnya, tapi jenengan coba lihat dari sisi analitisnya. Ini sebuah bola dilemparkan dengan sudut 30 derajat terhadap mendatar. Bola bersarang di talang sebuah rumah yang berada pada jarak 20 meter dari kedudukan awalnya. Ya, jadi dia akan seperti ini, teman-teman. Dia ada di sini. Ini 20. Tapi tingginya di sini adalah 5. Maka sebenarnya kita dapatkan ini. Pak, tidak begitu, Pak. Terus bagaimana? 20-nya di bawah ini. Boleh. Ketika jenengan mengerjakan 20-nya di bawah boleh kalau misalnya tidak ada keterangan yang lain. Ya, boleh. Tetapi jenengan harus konsekuensi dengan persamaan-persamaan atau nilai-nilai yang Anda berikan. Apakah salah? Saya tidak akan menyalahkan. Ya. Oke. Jadi nanti kalau berbeda tidak masalah. Yang penting jenengan ngerti dari apa yang jenengan tuliskan. Tidak apa-apa. Ya. Jadi kita memberikan selama di dalam soal itu ada sesuatu yang butuh pemahaman lain, ya boleh. Ya. Bola bersarang di talang sebuah rumah yang berada pada jarak 20 meter dari kedudukan awal. Kalau Anda memahami 20 meternya itu ini, boleh. Tidak apa-apa. Nah, ini berarti kita menggunakan apa? Konsep apa? Kalau 20 meter maka di sini maka sebenarnya kita dapatkan yang sini kan sebenarnya. Ada dua cara, teman-teman. Cara yang pertama adalah kita tetap menggunakan XY-nya seperti biasa. Ya. Maka X-nya seperti ini boleh. Maka Y-nya adalah ini. Tetapi kita juga bisa menggunakan dengan cara yang lain. Saya menganggap bahwa X-nya adalah ini, karena jaraknya diketahui ini. Aksen, maka saya punya Y aksen. Kalau kita menggunakan X dan Y, sudah lazim ya, biasa. Bagaimana kalau saya menggunakan X aksen dan Y aksen, Pak? Itu yang akan saya bahas. Kalau saya menggunakan preferensi yang berbeda, ini saya hapus, ini begini, ini saya hapus, maka saya menggunakan preferensi yang ini. Jaraknya berapa? 20 meter. Ya, sudutnya adalah 37 terhadap mendatar. Asumsinya begini. Kecil saja begini. 37-nya itu terhadap ini. Bukan terhadap itu. Saya nggak tahu ini terhadap ini berapa. Karena tidak diketahui sudut kemiringannya. Sebenarnya kan kita bisa tahu di sini. Nah, kalau ini 5, ini 20, maka sudutnya ini berapa? Berapa sudutnya? Sinus ya. Maka kalau katakan di sini adalah pi begitu, bahwa pi-nya adalah arcos dari sinus dari 5 per 20. Maka berapa ini? Berapa teman-teman? Yang bawa kalkulator? 14 derajat, Pak. Berapa? 14,47 derajat, Pak. Oke, saya anggap 15 ya. Gampang ya. Maka ini adalah 15. Berarti betul.
Berarti di sini adalah, anggap di situ 15 derajat. Berarti sudutnya ini berapa? Jadi ini kurang besar dikit sudutnya. 37 berarti masih ada 22 ya. Maka ini adalah 22 derajat. Ya, betul ya. 37 ini kan ini. Ya, betul ya, teman-teman? Ya. Lupa kalau sininya 20, betul apa salah? Kalau yang 20-nya sini, misalnya dalam tanda petik, 20-nya yang di bagian di sini, benar nggak ini 37? Tidak juga kan? Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Coba sekarang kita melakukan dengan cara yang seperti ini. Masalah nanti jawabannya agak susah, tidak apa-apa. Yang penting kita punya pemahaman yang lain. Oke, baik. Nah, sekarang posisinya di situ. Maka saya punya ini. Maka saya menjadi bisa ini. Kemudian saya juga punya ini. Maka dia menjadi ini. Ya, ini menjadi V0 X aksen saya katakan karena sumbunya X aksen ya. Berarti sama dengan V0 cos 22 derajat. Yang di sini V0 Y aksen sama dengan V0 sin 22. Paham sampai di sini? Nah, yang berikutnya adalah A-nya bagaimana, Pak? Maka A itu kan selalu ke bawah. G. Maka saya punya komponen karena apa? Proyeksinya ada ini, maka proyek ini. Dia ada ini dan ada ini. Ini adalah AY sama dengan berapa? Sudutnya 27-nya di mana? 22 yang mana sudutnya? Yang ini berapa nih sudutnya apa nih? Ini adalah 15 ya. Iya. Berarti sama dengan minus G yang ini cos 15. Yang ini ada, nah ini ada AX sama dengan minus G sin 15. Sehingga ini sudah ada AX dan AY-nya ada di sini teman-teman. Tidak seperti yang tadi. Yang tadi itu tidak ada AX-nya. Sehingga dari sini Anda bisa dapatkan berapakah kecepatan dalam arah X. Anda dapat sini di titik ini. Anda misalnya titiknya titik B, maka apa? HB sama dengan kan 0 karena di titik dasar. Kemudian di sini adalah bahwa XB sama dengan 20. Dari dua kondisi ini Anda akan dapatkan parameter yang lainnya. Nah, dari kondisi yang di XB sama dengan 20, maka XB sama dengan V0X aksen dikalikan dengan TB plus setengah AX TB kuadrat. Ya. Oke, seperti itu.
Anda dapatkan persamaan 1. Ini kan 20 sama dengan V0 berapa ini? Cos 15 kali TB plus setengah. AX-nya berapa? Minus G sin 15. Sudah dapat persamaan yang satu. Persamaan yang kedua nanti terkait dengan HB. Ya, H di B ini sama dengan 0. Maka 0 sama dengan V0 apa? J aksen ya. TB ya plus setengah minus G cos 15 TB kuadrat. Ini jaringan kurangkan. Maka nanti jaringan akan dapatkan. Ya, dari situ Anda akan dapatkan ya, jaringan akan dapatkan nilai parameter yang diinginkan. Sedikit agak rumit memang. Kalau kita meninjaunya seperti ini. Ada pertanyaan. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita harus melihat ini. Jadi kalau misalnya gambarnya seperti ini tadi, ya nantinya kalau gambarnya demikian seperti ini nilainya sudah 30% dari soal teman-teman. Kenapa? Ini ruwet, bahkan mungkin bisa 40% sudah. Jadi kalau gambarnya jaringan ini sudah betul, maka Anda sudah dapat nilai 40 dari soal itu. Ya. Karena apa? Dasar penyelesaiannya itu adalah gambar. Kalau gambarnya salah terus jawabannya betul, dapat dari mana? Maksud saya seperti itu. Paham, Ji? Ayo, bingung aku, Pak. Ini di dalam buku ada. Di buku ada dijelaskan. Tapi kalau di buku itu kan tidak berbicara. Hanya ada langsung, ya apa bisa seperti ini, gimana dapat seperti ini, caranya demikian. Oke, next dulu ya, nanti bisa dilihat berikutnya. Nah, sama seperti yang ini sama mirip dengan yang tadi. Ini sudutnya adalah begini. Berarti ini di kuadran berapa ini? Arahnya kemana ini kalau kondisi seperti ini? 4I min 3J. Berarti di kuadran berapa? Kuadran 4, Pak. 4, Nah, Pak. kuadran 4. Sehingga kalau misalnya kita gambarkan, ya. Jadi pertama yang harus kita tahu itu gambarnya dulu. Kalau misalnya nanti ini sketsa lah. Nah, sudah ada nilainya di situ. Karena dari sketsa itu nanti akan menentukan banyak hal. Berarti kalau seperti ini, berarti kalau saya gambarkan di sini, begini misalnya, diagram 4, maka akan seperti itu. Maka ini adalah 4, yang ini adalah minus 3. Tetanya di mana? Tetanya dari sini. Ya, betul begitu kan ya? Sehingga kalau dari sini gambarnya bagaimana? Gambarnya akan begini. Wah, di bawahnya dari sini. Nah, hitunglah waktu yang diperlukan bingkisan sampai ke tanah. Ini paling gampang pakai apa? Ya, pakai Y. Ya. Karena apa? Y-nya berapa? 100. Dari mana? Bahwa Y, ya. Kalau Anda ini titik A, boleh. Ini titik B, Anda harus punya referensi. Nolnya di mana? Pak, nolnya di sini, Pak. Oke, boleh. Maka ini adalah YB min YA sama dengan VA Y loh ya ini. VA Y loh ya. Dikalikan T plus setengah, ini tetap minus G T kuadrat. YB-nya berapa? 0, Pak. 0 min 110. Sama dengan VA-nya berapa? VAY-nya minus 3 T min ya setengah kali 10 kali T kuadrat.
Dari sini Anda akan dapatkan berapakah T-nya. Ya. Tentukan besar dan arah kecepatan saat sampai di tanah, ya sudah di sini. Anda dapat T, di sini Anda dapatkan VJ sama dengan VAJ plus AJ dikalikan dengan TB. VBX-nya sama dengan berapa? VBX-nya sama dengan V0X sama dengan berapa? 4. Kan dia tidak ada arah angin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah dengan bisa terjadi. Ini juga sama. Ini gabungan, ya, gabungan antara gerak ke bawah, ya, dengan kecepatan ini tidak ada ini, maka ini harus cari ini dulu, ininya berapa tingginya. Ya, boleh. Maka kecepatan di sini kira-kira berapa? Oke. Nanti dari sini di bawah ini dia menjadi gerak parabola. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Ayo silahkan kalau ada yang mau tanya. Monggo diperbolehkan. Sambil rehat sebentar, ayo, enggak apa-apa. Sambil minum-minum kopi atau minum teh. Nih, saya minum dulu ya. Ayo Mbak Khalida mungkin. Silakan kalau mau tanya. Kalau ada yang kurang jelas, monggo untuk ditanyakan. Tidak menjadi masalah. Supaya nanti clear jelas. Yang ini Pak, izin tanya. Tadi kan dibuatnya dalam bentuk apa namanya, grafiknya X aksen sama Y aksen. Kalau misal grafiknya XY, apakah tetanya tadi 37 dalam satu gini? Maksudnya kok tadi di X aksen, Y aksen kan tetanya dibagi jadi 15 sama 22. Yang ini ya? Ya Pak, itu saya bingung kenapa dibagi jadi 15 sama 22 gitu. Oke, baik. Karena orientasinya adalah X aksen dan Y aksen. Kalau orientasinya itu adalah X dan Y, boleh. Makanya tadi kan kita mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Kalau jenengan melakukan pengerjaan seperti ini, boleh. Sebentar, nggak keluar. Oke. Jadi kalau jenengan melakukan seperti ini, berarti ini kan X, ini Y. Maka ada kecepatannya ke sana. Ini adalah 37. Boleh. Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Monggo. Jadi jenengan nanti akan seperti ini. Kalau diasumsikan bahwa jaraknya itu adalah ini 20, ya, boleh jenengan pakai itu kok. Jadi kalau misalnya seperti ini, jenengan harus cari ini. Ini X-nya berapa, ini Y-nya berapa. Maka kecepatan di sini juga akan dapat kok. Tidak apa-apa. Ini dengan cara yang biasa. Boleh. Makanya saya sampaikan tadi, kalau pada bidang miring kayak gini bagaimana menganalisanya? Yang penting itu analisa yang harus dipahami oleh teman-teman itu adalah ini. Ya, yang penting yang harus dipahami oleh teman-teman itu adalah ininya. Ini ada punya komponen ini dan ini loh yang saya katakan tadi. Bahwa nantinya akan ada A dalam arah sumbu X. Ya. Jadi kalau secara teori, kalau misalnya tidak ada A dalam arah sumbu X, meskipun dia miring begini, ya, meskipun miring ya, kalau tidak ada A dalam arah X, maka dia akan tetap menjadi parabola begini. Sehingga jenengan bisa menghafalkan seperti ini. Oh, ini titik maksimumnya ada di sini. Dan bentuknya akan simetri antara ini dan ini. Ya, dia akan simetri. Kalau dia tidak ada komponen A dalam arah sumbu X. Maka anggapannya kan tetap akan seperti ini. Maka ini, kalau ini adalah Y,
ini adalah X, maka A-nya akan tetap ke sana. Bahwa AY akan sama dengan minus G saja. AX-nya sama dengan 0. Kalau A-nya ini tidak demikian, kalau AX-nya ada, maka dia akan berubah. Gambarnya sama seperti ini misalnya. Maka dia akan seperti ini. Dia ini akan simetri terhadap datarnya begini. Nah, dia akan simetrinya terhadap sumbu mendatar. Di sini ya bagaimana? Tidak. Kalau saya anggap tinggi maksimum terhadap ini ada di sini, maka ini kan bukan tinggi maksimum dari kurva yang pertama tadi. Jadi sebenarnya bagaimana jaringan bisa ini? Gambarannya Pak, kapan kalau ada AX dan kapan kalau tidak ada AX? Tadi saya sampaikan, kalau ada AX, di realita misalnya, kalau kita main bulu tangkis, ada arah angin. Itu menjadi AX. Jelas arahnya ke sana. Ya. Kalau tidak ada arah angin bagaimana? Kalau misalnya orientasinya kita geser menjadi X aksen dan Y aksen. Ya, pemahamannya sebenarnya sama. Jadi ada nggak percepatannya dalam arah sumbu X atau dalam arah sumbu Y? Kalau dia ada, ya. Jadi kalau misalnya tadi gerak parabola yang seperti ini tadi gimana, Pak? Yang ini karena A dalam arah X-nya sama dengan 0. Kalau A dalam arah X-nya itu ada, misalnya A dalam arah X sama dengan minus A begitu, maka gambarnya akan begini. Karena apa? Tidak lagi simetri, karena ada A yang arahnya negatif. Berarti A-nya ke sana. AX sama dengan minus A. AY-nya kan ke bawah. Oke, Perso? Begitu, Mbak Khalida? Oke, Pak, paham. Ya, jadi yang kita persamaannya sama persis ini, Mbak. Jadi kalau persamaannya sama, bahwa V itu akan selalu sama dengan V0 plus A dikalikan T. Ada enggak A-nya di sini? Gitu saja sebenarnya. Kalau A-nya ada, ya sudah kita tinggal masukkan. Misalnya begini, oh A-nya ada, Pak, yang miring tadi misalnya. Kalau kondisi seperti ini, maka Vx-nya sama dengan V0x, karena A-nya arahnya gini, maka minus AX dikalikan dengan T. Maka ada ini. Sekarang ada nggak di situ? Kalau nggak ada, maka adanya sama dengan ini. Menjadi GLB. Kalau dia ada, menjadi GLBB. Jadi tadi saya contohkan, mungkin tadi ada yang menyatakan, Pak, kalau tiba-tiba pas di atas itu tiba-tiba berembus angin bagaimana? Nah, itulah menjadi percepatan yang diakibatkan oleh angin atau gesekan. Ya, karena percepatan itu kan menjadi gaya gesek. Kalau kita membahasnya di bab 3 nanti. Kalau ada teman-teman yang dari teknik mesin, teknik perkapalan, namanya akan ada aerodinamis. Maka kenapa kalau desain mobil, desain apa itu seperti itu? Makanya dalam tanda petik, kenapa bis itu kalau kecepatan tinggi itu berbahaya? Karena bentuk bis di bagian depan itu adalah kotak, sehingga aerodinamisnya kecil, jelek. Yang belakang pasti akan mounting sebenarnya. Untung saja masanya atau beratnya cukup, sehingga yang belakang tidak mounting. Contohnya jangan naik kendaraan pickup misalnya, muatan kosong di belakang. Dengan kecepatan tinggi, dia akan mudah ketika berbelok, dia akan mudah terguling. Ya, mulai dari gaya beban, gaya sentrifugal dan sebagainya. Di belakangnya ringan karena mounting pasti. Di depan kan ada F sama dengan P kali A. Atau P sama dengan F per A. Luas penampangnya menjadi lebih besar. Gayanya sama, luas penampangnya besar, maka tekanannya kecil. Maka tekanan untuk menembus menjadi lebih kecil. Sama seperti kalau jenengan punya paku misalnya, atau jarum misalnya. Kalau jarum itu ujungnya tidak lancip,
Anda pakai gunakan untuk nusuk apapun juga susah. Atau jenengan punya pisau. Pisau itu kalau jenengan tidak asah, maka jenengan tidak akan bisa untuk membelah apapun. F/A. Ya, kemampuan untuk menekan ke bawah. Semakin kecil penampangnya, maka semakin tajam. Gaya yang Anda berikan akan diubah menjadi gaya tekan ke bawah. Begitu sebenarnya. Jadi ada A tadi. Oke, ada pertanyaan lagi. Menarik, pertanyaan seperti ini, hal seperti ini menarik untuk disampaikan. Enggak apa-apa kalau bukan berarti ini takok berarti nggak ngerti gitu. Ada dua kemungkinan, teman-teman. Ketika dia bertanya, itu dia ngerti. Ngerti apa? Bahwa tadi ada sesuatu yang memperhatikan, kemudian ada sesuatu yang menurut dia tidak paham. Mereka yang tidak bertanya, ada dua kemungkinan. Dia nggak ngerti atau sudah paham. Bahayanya kalau dia tidak ngerti sama sekali. Itu berbahaya sekali di situ. Oke, ada lagi, monggo pertanyaan. Oke, kemudian nanti kita masuk pada gerak melingkar ya, sebenarnya teman-teman. Nah, gerak melingkar ini bagian dari gerak melengkung, tapi lintasannya berupa lingkaran. Kenapa dia berupa lingkaran? Ada sesuatu yang membuat dia tetap harus bergerak dengan lintasan melingkar yang disebut sebagai jari-jari. Jadi sebenarnya hampir sama. Jadi kalau misalnya kita papras sampai di sini saja begitu, maka dia akan menjadi gerak parabola sebenarnya. Ya, sama seperti hanya Pak, realnya bagaimana hubungan parabola dengan ini misalnya. Kalau misalnya jenengan punya bandulan kecil begitu, jenengan putar begini kan dia akan bergerak melingkar. Tapi kalau tiba-tiba talinya itu putus, maka dia akan lepas. Jadi kalau misalnya harusnya di sini jenengan putar begitu, dia akan sebenarnya tiba-tiba sampai di sini putus talinya, maka dia akan begini kan, lepas begitu. Dan seterusnya. Itu nanti ada di beberapa ya itu nanti. Gaya sentrifugal bab 3. Ya, bab 3 nanti akan ada bahasan seperti itu. Nah, di sini ada jadi posisi ini ini selalu sama ini teman-teman. Oh ya jelas Pak, ini gerak melingkar, ya wis. Ini R. Sehingga yang diamati itu adalah posisinya ini. Posisinya ini. Jadi posisi ini terhadap posisi sebelumnya. Maka ketika dia melingkar, maka di sini ada sudutnya. Sudutnya berapa sih? Nah, dari sudutnya berapa, maka saya akan tahu sebenarnya dia tadi bergerak berapa lama. Atau berapa jaraknya ketika dia melakukan pergerakan. Sama seperti ini misalnya. Yang ada di dalam, yang di luar, dan sebagainya, apa? Sudut yang dibentuk sama. Tetapi jarak yang ditempuh akan berbeda. Ya. Ini nanti ada konsekuensinya atau kesetaraan. Ya, hubungan antara jarak gerak linier dan gerak anguler. Ya, linier itu berarti translasi. Ya, translasi yang dilihat adalah perpindahan jaraknya. Kemarin kan jarak dan posisi kan. Kalau anguler adalah perpindahan tetapi dilihat terhadap sebuah poros. Ya, porosnya berapa? Ini porosnya sudut. Ya, nanti ada percepatan nanti jika kita bisa pahami bersama. Nah, jadi kalau kita dapatkan akan seperti ini, hubungan antara keduanya. Ya, seperti ini bahwa V sama dengan ds RD theta. Jadi RD theta ini sebenarnya kan kalau kita perhatikan RD theta ini ya theta ini kalau dia supaya dia menjadi ds, maka kalau ini kita integralkan, ini juga kita integralkan. Kalau A dari B dari A ke B, ya ini dari A ke B. Ini dari A ke B. Tetapi yang perlu diingat bahwa tetanya ini sudutnya adalah dalam bentuk radian. Ya. Dalam satu kali putaran sama dengan adalah 2pi, 2pi-nya ini radian. Sehingga kalau satu kali putaran integralnya adalah ds-nya dari A menuju ke A lagi akan sama dengan R integral d theta ini dari 0 sampai 2pi. Ya, sehingga kalau Anda tuliskan maka menjadi R ini theta 0 sampai 2pi, maka ini akan sama dengan R dikalikan dengan 2pi. Ini adalah S-nya. Maka ini yang disebut sebagai
kesetaraan antara keliling lingkaran. Seperti itu sebenarnya. Sehingga nanti kita bisa prediksi kalau misalnya jarak rumah saya dari rumah ke kampus misalnya kira-kira 3 km dengan sepeda motor saya jari-jarian adalah 20 cm, maka kira-kira dia akan berputar berapa kali. Ini kita bisa prediksi. Berputar berapa kali, kemudian setelah itu kira-kira kita bisa prediksi, ini nanti akan menempuh jarak berapa ya kira-kira supaya ban saya harus mengganti. Sudah aus misalnya. Jadi pertimbangan-pertimbangan inilah yang digunakan kalau misalnya dalam event-event balapan. Ya, F1, kemudian MotoGP, itu penting sekali untuk memperhatikan ini. Sehingga kenapa kok dalam MotoGP itu lintasannya putarannya tidak boleh lebih dari sekian. Karena itu apa? Total jarak yang ditempuh itu nanti tidak boleh lebih dari sekian kilometer. Karena pertimbangannya adalah ketika lebih dari sekian kilometer maka keausan ban itu akan semakin parah. Dan itu akan mengganggu dan akan berbahaya bagi pembalap. Ya, belum lagi kalau dihitung dengan gaya geseknya, koefisien gesek antara roda dengan lintasan. Itu sudah perhitungannya luar biasa. Ya. Ilmu fisika, ilmu fisika di situ penerapannya yang sangat luar biasa. Mulai tadi seperti saya sampaikan, aerodinamis itu sudah ada perhitungannya. Makanya kalau di dalam FIA ya di F1 itu ya di F1 itu luar biasa perhitungannya. Jadi ketika ada desain sayap yang melebihi sekian persen atau sekian derajat itu tidak boleh. Ya. Kalau dia lebih sedikit begitu akan berbahaya bagi pembalap. Kalau kurang dari sedikit kemiringannya maka dia akan menyebabkan dia lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Itu akan diprotes. Maka di situ regulasinya juga sangat luar biasa. Pemilihan ban dan sebagainya, termasuk masa dari masa total dari kendaraan yang diikutkan itu sudah dihitung. Banyak sekali perhitungan-perhitungan. Dan di situ kalau kita berbicara fisikanya full fisika di situ ada di sana. Ya. Nah, ini akan seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan ya. Ya, kalau kita perhatikan maka apa? Antara 1, 2 dan 3 ini sudutnya sama. Sudutnya tempuh yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga, keempat ini akan sama. Tetapi apa? Jarak yang ditempuh akan berbeda. Makanya di situ menjadi bahwa S-nya sama dengan R di theta. Ini ds-nya. Semakin besar R-nya, maka ds-nya akan semakin besar. Meskipun d theta-nya adalah sama. Ya. Jadi yang di dalam ini seakan-akan dia muter saja, berputar saja badannya. Yang nggak perlu jalan jauh. Yang di luar ini paling jauh, jaraknya paling jauh, paling capek nanti. Jadi kalau jenengan mau ikut paskibraka atau apapun kan begitu. Yang paling luar ketika mau belok kiri, belok kanan, paling luar paling capek. Karena lintasannya lebih jauh dibandingkan dengan yang di senternya atau yang di tengahnya. Ini juga demikian. Ya. Nah ini aplikasinya adalah pada kendaraan, misalnya pada gearbox misalnya. Kalau yang dari teknik mesin biasanya atau teknik teknik mesin, kemudian teknik perkapalan, sistem perkapalan, gearbox perbandingannya berapa banding berapa. Atau bahkan kalau kita terbiasa naik sepeda engkol, sepeda angin itu, ya ketika saya ingin cepat maka gear yang depan bagaimana dibandingkan yang belakang. Ya, seperti itu. Ini demikian dan seterusnya banyak yang bisa. Nah, kemudian nanti pada gerak melingkar juga ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ sebelum kita lanjutkan mungkin minggu depan? Kalau masih ada yang ditanyakan, ini yang gerak melingkar silakan untuk dibaca dulu. Ya, dibaca dulu, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Sambil nanti kita akan masuk pada bab yang ke-3. Karena biasanya untuk ETS itu sampai bab yang ke-4. Oke, ada pertanyaan? Monggo, silahkan.
Silahkan kalau ada pertanyaan. Oh iya, untuk tugas sudah di-upload? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, baik. Ada yang kesulitan dari tugas yang kemarin? Untuk yang polisi itu bisa ketemu tidak? Bisa menyusul tidak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi begini, jadi kalau nanti misalnya jenengan di dalam soal itu ternyata kok tidak bisa menyusul, ya tidak apa-apa, jenengan simpulkan. Ya. Jadi bahwa soal itu tidak harus ketemu nilainya. Ya, karena apa? Terkadang disitulah bagian dari pemahaman kita ada di sana. Ya, pemahaman kita ada di sana. Itu menjadi penting. Jadi kemarin ada yang mengatakan, Pak ini bikin soal nggak kena ini. Kenapa? Ini polisinya tidak pernah akan bisa mengejar pemotornya. Ya udah apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi dengan soal seperti itu yang bikin soal kata disalahkan. Pas ujian. Pak ini soalnya salah ini. Karena apa? Ini nggak akan bisa ketemu. Karena secara perhitungan nggak akan ketemu. Ya udah apa-apa. Ya sudah berarti kalau misalnya jenengan naik kendaraan bermotor, sepeda motor yang dikejar kan jenengan berarti lolos. Kan realnya kan begitu. Jadi aman. Jadi kalau misalnya nanti jenengan mau ngebut lagi dengan kecepatan segitu, sementara kendaraan polisinya kecepatan maksimal segitu, Anda nggak akan kekejar. Ya, jadi hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang mungkin juga menjadi perlu disampaikan. Ya, bahwa realnya kan seperti ini. Ya. Misalnya jenengan naik sepeda motor Ninja, kemudian yang ngejar pakai mobilnya apa? Mobil pickup carry, ya nggak bisa. Jenengan pakai kecepatan 100 km per jam, bus begitu, kemudian mobil pickupnya ngejar jenengan. Kecepatannya awalnya maksimum bisa 120, Pak. 120 tapi dia dari 0. Jenengan sudah 100 km per jam tapi terus begitu. Kira-kira bisa kejar enggak? Ya perlu dihitung, Pak. Bagaimana kalau tidak bisa terkejar? Ya enggak apa-apa, berarti jenengan lolos. Kalau jenengan bisa terkejar, berarti jenengan kena tilang, kan begitu toh? Nah, hari berikutnya kalau jenengan mencoba ngetes lagi sama polisi itu, kalau jenengan 100 km per jam terkejar, maka jenengan tambah kecepatan 120 km per jam. Jenengan akan lolos. Ya, realnya hal-hal seperti itu yang juga harus kita pahami. Jangan hanya bahwa soal itu nanti kalau nggak ketemu berarti soalnya salah. Enggak salah. Ya, bagaimana kita bisa melakukan analisa-analisa seperti itu? Mungkin Yun Sewu ya, mungkin kalau di SMA itu akan disalahkan. Pak ini soalnya salah ini, nggak salah. Nah, kecuali kalau soalnya itu adalah soal pilihan ganda, nggak ada jawabannya. Yang buat jawaban ya salah. Soalnya nggak salah. Ya, begitu ya. Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Mohon nanti dibaca gerak melingkar, kemudian juga disiapkan untuk gerak bab yang ketiga. Nanti kalau masih ada sesuatu yang sekiranya kurang paham, nanti di sela-sela kita membahas bab yang ketiga, kita akan diskusikan lagi atau kita ulang. Karena ketika kita membahas bab ketiga, maka bab kedua itu juga masih ada yang tetap kita bahas. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya? Baik, saya akhiri kira-kira. Terima kasih atas diskusinya, terima kasih atas masukannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, menjadi barokah pada kita semua dan sekeliling kita. Dan semoga kita juga selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.